Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobokan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, ini ada berita yang menarik ya. Ini pra-peradilan Hasto kembali ditolak. Alhasil, pengacara Hasto ngamuk dan menuduh serampangan bahwa masih saja dengan konsisten bahwa kasus Hasto ini adalah kasus politisasi. Dan dia menyalahkan soal itu. Namun, pernyataan dari pengacara Hasto tersebut dipatahkan atau dimentahkan oleh mantan penyidik KPK, yakni Novel Baswedan. Bahkan Novel Baswedan sampai menyebut nama Megawati. Dan di situ juga terungkap siapa sih backingan Hasto sebenarnya. Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah videonya. Tonton habis sampai akhir supaya nggak gagal paham. Di dalam pra-peradilan ini yang sebelumnya, kita sudah uji bersama bahwa bukti yang dihadirkan oleh KPK bukan bukti yang terkait dengan Mas Hasto Kristianto. Ini bukti untuk terdakwa yang lainnya. Kemudian untuk sprindik yang lainnya. Dan ini sudah diuji di dalam persidangan. Kemudian obstruction of justice. Ada kesaksian teman-teman, namanya saudara Tio, di mana dia mendapatkan penekanan atau mendapatkan tekanan-tekanan terkait untuk merubah BAP-nya. Itu sudah terungkap di sidang pra-peradilan sebelumnya. Kita harapkan, ayolah, harusnya kita hormati dulu pra-peradilan, kita uji dulu baru masuk pokok perkara. Kalau perkaranya buktinya lemah, saksinya dipaksa, kemudian saksinya keterangannya berdiri sendiri, bagaimana kita mau masuk ke pokok perkara? Ini kan sebenarnya ruang pra-peradilan inilah yang harusnya kita uji dulu dong, baru kita masuk kepada pokok perkara. Kemudian juga kita sudah sampaikan, kita minta KPK menghormati hak dari Mas Hasto Kristianto sebagai tersangka untuk menghadirkan saksi fakta. Itu juga pun tidak dikabulkan. Apa yang mau kita harapkan teman-teman dari penegakan hukum yang ada di Indonesia seperti ini? Ini bisa terjadi sama siapa saja. Kalau Mas Hasto Kristianto bisa diginiin, semuanya bisa. Hukum dibulak-balik, hukum dipermainkan. Karena diorder, karena punya kepentingan, kekuasaan. Ini yang mau kita harapkan penegakan hukum seperti ini. Kita sebagai Indonesia malu ditonton oleh jutaan mata yang ada di Indonesia dan maupun di luar negeri menilai penegakan hukum kita seperti ini. Menurut saya ini merupakan catatan buruk terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Makasih. Nah sekarang KPK dianggap berpolitik ketika sedang menangani kasusnya Hasto. Ya. Menurut Mas Novel betul nggak sih dalam situasi case aja? Jadi bukan yang lainnya, kita ngomong case-nya Hasto apa betul berpolitik? Ya, saya berupaya berbicara seobjektif mungkin Pak Bui. Karena tentunya karena saya akan dilihat sebagai bagian dari pernah di KPK. Bahkan perkara ini dulu saya masih di KPK awal-awal. Tentu akan dilihat sebagai ini kan ada isu dalam memandang subjektifnya, subjektivitasnya gitu. Tapi terlepas dari itu semua, fakta-fakta perbuatannya ini kan Hasto dituduh terkait dengan perbuatan bersama-sama dengan Harun Masiku yang menyuap KPU, komisioner KPU Wahyu Setiawan kalau nggak salah. Yang kedua, dia dituduh terkait dengan masalah menghalang-halangi atau merintangi penyidikan dengan diantaranya menghilangkan bukti atau menyuruh menghilangkan bukti. Bahkan kalau nggak salah KPK tuh konferensi pers bilang handphonenya disuruh ngerendam lah gitu, biar hilang. Kurang lebih begitu. Dan yang disuruh ngerendam handphone itu dua. Oh iya. Bukan hanya Harun Masiku, Kusnadi. Nanti Kusnadi, kita cerita Kusnadi. Betul. Ini kalau dari kita tangkap ya dari percakapan itu. Ya. Lanjutkan Mas. Nah, melihat dari dua fakta itu, memang saya teringat sekali 2020 awal apakah bulan Januari atau Januari rasanya itu ya. OTT saat itu dilakukan terhadap. Saya sebut tanggalnya. Saya ingat soalnya. Luar biasa. 8 Januari 2020. 8 Januari 2020. Nah, supaya tidak salah. Jadi di sekitar tanggal 8 Januari 2020 itu memang ada OTT dan sempat di KPK sempat ada
ya kita mendengar lah ada keributan-keributan gitu. Kenapa? Karena ada beberapa pegawai KPK yang katanya sempat tanda kutip disandera. Saya katakan pakai bahasa disandera aja karena dalam tanda petik ya disandera. iya, kenapa kok kemudian orang lagi bekerja diamankan? Nggak diamankan, orang dia tuh petugas bisa diamankan. Iya. Nah ini kan persoalan, dan waktu itu siapa sih yang sedang di OTT? Ternyata yang di OTT adalah Wahyu Setiawan sebagai penerima, dan pemberinya waktu itu yang sedang dikejar adalah Harun Masiku dan Hasto. Jadi saat itu dikejar oleh Satu tim paket OTT, itu ya, satu paket. penerima dan pemberi. Ya. Betul. Waktu itu tim sempat mengetahui posisi yang bersangkutan, bergerak dan lain-lain termonitor. Sampai terakhir posisinya ada di sekitaran PT IKA. Di mananya saya nggak tahu. Cuman saya dengar cerita-cerita dari kawan-kawan. Dan kawan-kawan itu yang kemudian beberapa yang sedang ada di PT IKA, bahkan waktu itu mungkin teman-teman ini belum tahu kalau Hasto di dekat situ juga. Cuman lagi mau sholat aja di masjid gitu. Karena waktu sholat masuk apakah maghrib atau isya gitu ya. Dan kemudian teman-teman dianggap sedang mau masuk area PT IKA padahal sedang sholat. Tapi terlepas dari cerita itu, saya mengetahui banyak fakta-fakta atau cerita-cerita dari kawan-kawan yang menggambarkan bahwa saat ekspos pun waktu itu 2020 itu tim penyelidik yang melaporkan kepada pimpinan KPK sudah menyampaikan soal fakta-fakta perbuatan Harun Masiku dan Hasto. Nah, cuman memang sepaham saya, setahu saya, Firly Bahuri itu menolak waktu itu. Oh, pimpinannya Firly. Yang masih jadi tersangka. Ya, masih kan? Betul. Ya. Saya nggak tahu dia temannya Hasto bukan. Iya, saya nggak tahu, tapi sepertinya iya. Iya. Itu kemudian menolak Hasto, tapi kemudian Harun Masiku ditetapkan tersangka. Jadi dari 2020 itu Hasto sudah dibahas dan harusnya masuk juga dalam tersangka bersama-sama dengan Harun Masiku. Dan kalau tidak ada tanda kutip penyergapan lah gitu ya di sekitar PT IKA. Penyanderaan ya orang-orang pegawai di KPK. Saat itu seandainya tidak dilakukan itu, saya yakin Harun Masiku dan Hasto kena OTT juga hari itu. Cuman karena ada tindakan itu, akibatnya Harun Masiku kabur hingga hari ini, dan itu nggak logis gitu. Untuk kasus suap seperti ini dia kabur, ya besar dugaan ada yang mengkaburkan dia gitu ya, atau membiayai dia untuk kabur. Mengamankan pengaburannya gitu. Kurang lebih begitu bahasanya biar lebih pas gitu ya. Dan melihat dari fakta-fakta itu, saya melihat masalah politiknya di mana gitu. Tapi seandainya dibawa di keadaan sekarang di mana ada persoalan politik dengan ya saya nggak bisa jelaskan karena saya nggak ahli ya Pak Beo ya. Tapi persoalan politik itu kemudian dikaitkan, bisa jadi kemudian itu dipahami sebagai persoalan. Tapi tahu saya pokok perkaranya itu jelas. Dan yang kedua, upaya didugaan menghalang-halangi penyidikannya, rasanya kalau disebutkan seperti tadi yang dibilang menyuruh untuk merendam handphone, pasti ada voice-nya dong, pasti ada teksnya dong, buktinya jelas dong. Tinggal dilihat saja. Dan setahu saya kemarin di peradilan kemarin ya, itu rasanya sudah dibahas juga sih. Oh, isu itu sudah dibahas. Sudah dibahas dalam bau. Jadi sebetulnya dengan adanya perkara Hasto sekarang ini yang sedang tahap 2, sudah persiapan, mungkin hari ini sudah pelimpahan ke pengadilan. Saya kira bagus kita tunggu bagaimana fakta sebenarnya dalam pokok perkara. Jadi dengan begitu tuduhan politisasi itu akan bisa dijawab ketika proses persidangan dimulai dan fakta-fakta itu diungkapkan ya, pemeriksaan saksi. Jadi dari situlah kelihatan kalau dasar argumen dan alat bukti yang dijadikan dasar dari tuduhan itu atau dakwaan itu bermasalah, maka justified lah tuduhan itu. Kenapa Hasto begitu penting sehingga kemudian seorang ketua partai membuat respon yang sangat keras, Mas? Kan itu kan jadi pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Hasto adalah orang yang mempunyai posisi strategis di dalam partai. Sehingga reaksi keras itu ya wajar karena Hasto punya posisi yang strategis. Tapi kan kemudian ada sinyalemen muncul lagi. Ini bukan posisi yang strategis karena Hasto menyimpan
informasi yang bisa menghubungkan antara kasus ini dengan ketua partai. Itu ada sinyalemen yang muncul juga seperti itu. Saya khawatir kemudian hal-hal begini dipakai buat nakut-nakuti Ibu Megawati. Khawatir, padahal mungkin Ibu Mega saya nggak yakin ada kaitan dalam kasus ini. Tapi kalau itu kemudian dipakai buat nakut-nakuti untuk membela, itu kan jadi persoalan juga.